Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Pemirsa, pada 9 April lalu, saya mengunjungi tokoh bangsa, mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Beliau juga pernah menjadi Panglima ABRI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia ini memberikan pesan-pesan khususnya kepada generasi milenial bahwa kemerdekaan kita yang kita dapatkan itu bukan diperoleh dengan pemberian atau gratis, tapi kita perjuangkan, bahkan kita pertahankan. Kata beliau, sebelum saya tutup usia, saya perlu memberikan pesan ini kepada generasi penerus bangsa. Tetap semangat dengan persatuan dan kesatuan bangsa, dan sekali lagi, ini adalah generasi yang setelah era reformasi ini, generasi yang tidak mempelajari nilai-nilai Pancasila seperti generasi pada era sebelum reformasi. Ini kekhawatiran beliau. Untuk lengkapnya, simak ulasan dan nasihat Pak Tri Sutrisno yang sudah berusia 90 tahun. Tetap semangat dan terima kasih Pak Tri atas ujangannya kepada kami. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Para hadirin pendengar yang sangat saya hormati dan cintai. Kebetulan siang ini kami mengadakan sehat ini dengan para sahabat-sahabat lama, antara lain kepada Bapak Dr. Slamet Ginting. Saya diminta untuk memberikan sepotong saja. Manakala sepotong ucapan ini bisa ikut menambah pembinaan kebangsaan yang akan terus kita perlukan dari Indonesia awal kemerdekaan sampai kapanpun Indonesia nanti mencapai kemajuan. Nah, di sini rahasia kita ini memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan, bukan dia. Kita bukan negara federal, bukan, tapi juga bukan negara apa itu. Kalau Inggris itu punya protektorat, negara Commonwealth, Commonwealth. Ya, Commonwealth, tapi Belanda tidak mau membuat Commonwealth. Malah sering menunda-nunda janji-janjinya sendiri, sehingga itu memaksa Indonesia untuk bangkit merebut hak merdekanya itu. Dan ternyata perjuangan yang panjang ini betul-betul menghasilkan buah yang besar. Dimulai dari yang awal, dari para pergerakan dibangun, mulai dipimpin Pak Cokroaminoto sampai kepada lahirnya Sumpah Pemuda, di mana bangsa Indonesia belum mempunyai kemerdekaan, belum mempunyai negara, tapi sudah menyadari, sudah berucap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Jadi inilah rintisan sejarah yang kemudian 20 tahun kemudian, tahun 45, bangsa Indonesia di bawah Bung Karno yang membacakan proklamasi, membacakan kemerdekaannya. Nah, karena zaman ini berputar dan zaman ini berubah, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita tidak berubah. Kalau tidak berubah namanya kita tenggelam. Jadi kalau Indonesia mau maju, marilah kita
senantiasa berubah. Tetapi perubahan kita itu tidak bisa kita terlalu apa ya, wah, terlalu bebas lah gitu ya. Tidak bisa, karena kita ini manusia diberikan pikiran yang cukup cemerlang oleh Tuhan, diberikan hati yang terang oleh Tuhan untuk melihat kehidupan selama hidup di dunia ini. Jadi dengan dua pokok pegangan inilah, maka Tuhan sendiri menyampaikan sesuatu yang diperoleh dengan perjuangan. Itu insya Allah akan dikabulkan dari Tuhan. Di samping diberikan berkah, dikabulkan. Jadi kita bangsa Indonesia sebetulnya saat harus diungkap. Supaya pemuda nanti itu harus diingatkan bahwa kakek moyang kita itu sudah para pahlawan. Jadi orang yang sering memperjuangkan kepentingan orang lain. Karena ciri-ciri pejuang itu pertama, orang yang selalu senang kepada persatuan-kesatuan. Tidak ada pejuang yang serang bangsanya sendiri. berkelahi. Ya, jangan, apapun modelnya, jangan sampai kita sudah diberikan contoh-contoh dalam kehidupan berbangsa. Kita diberikan yang berwarna-warni, banyak suku, banyak keturunan, banyak agama, banyak budaya. Tapi kita bisa menemukan rumusan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang banyak ini, yang macam-macam ini, bisa kita satukan. Banyak tapi satu. Satu itu kepentingan yang banyak. Insya Allah kita akan terus menjadi lestari dan maju. Jadi kita sekarang jangan terpukul. Zaman sekarang ini hanya melihat kemajuan, kebedaan saja. Terutama maju teknologi, maju komunikasi. Wah, kita masuk generasi milenial. Itu hanya alat. Tapi yang menentukan semua ini manusia berhasil dalam kehidupan adalah manusia itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, yang menentukan orang Indonesia ini nanti bangun, nanti akan berjaya atau akan tenggelam lagi. Bukan siapa-siapa, tapi orang Indonesia sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan juga, nggak bisa. Tuhan disalahkan. Tuhan itu yang Maha Kuasanya memberikan petunjuk saja. Kalau kamu mengikuti jalan ajaran Tuhan, selamat kamu. Tapi kalau kamu melanggar, hancur bangsamu. Karena begitu. Jadi di tangan kita punya tanggung jawab besar bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Oleh karena itu, dengan bapak-bapak ketemu siang ini yang salah satunya beliau juga mengajar di perguruan tinggi, saya sungguh mengucapkan ini termasuk pejuang. Karena seorang dosen, mengajar teman kanak-kanak, guru, TK sampai SD sampai dosen di perguruan tinggi sangat basic. Ada profesi yang sangat, menurut saya, yang sangat basic. Saya menghasilkan dari kebudayaan, kemanusiaan. Jadi dengan ada Pak Selamat Ginting di perguruan saudara, saya harapkan perguruan ini akan tetap maju, akan menjadi contoh bagaimana perguruan tinggi di Indonesia. Berlomba mahasiswa diajak menjadi pahlawan bangsa. Dimanapun mengabdi, mau jadi negeri, jadi pedagang, menjadi orang kaya, apa saja, asal sah itu termasuk berjuang. Beda itu. Seorang profesi pedagang, tapi dia seorang pejuang, dia tidak akan banyak mengambil untung. Tidak akan dia banyak memeras rakyat. Tidak. Dia makin kaya, makin banyak dermawan, dia makin banyak
apa itu, berbakti memberikan hartanya. Jadi ini saya kira pada saat yang kemarin sekarang ini semua negara maju berubah geopolitiknya, Indonesia boleh berubah geopolitiknya, tapi mentalitas orang Indonesia ini jangan sampai menurun. Karena ini kita keturunan bangsa yang berbudaya tinggi di Indonesia. Orang berbudaya tinggi selalu menghasilkan karya yang tinggi. Ya gandrung persatuan, gandrung akan kesejahteraan, gandrung akan perdamaian. Nah, ini yang menjadi kita para pejuang. Oleh karena itu, sampai kapanpun, sampai pintar apapun orang Indonesia, saudara bangsa pejuang. Dengan kriteria pejuang itu pantang menyerah. Dan pejuang itu rela berkorban. Dan dua yang penting, di samping pantang menyerah, keluar tulisan mati atau merdeka. Itu artinya kalau boleh merdeka baik mati. Tetapi juga korban. dia sangat cinta kepada yang kedua tadi cinta kepada ya, cita-cita bangsanya. Jadi ada seorang pejuang yang mengajak pecah bentrokan sekarang tadi Bu, orang makin memuja material saja, lupakan jiwanya, bisa jadi rakus. Rakus bukan hanya uang saja. Rakus apapun akan dimakan. Rusak negara ini. Karena saya harapkan inilah mahasiswa kita mempunyai mental ideologi yang bagus, mental pendidikan yang jagoan, mental perjuangan yang bagus. Semuanya bisa disertai dengan mental-mental yang baik. Jadi saya kira sebelum saya mati, saya ingin ingat-ingat benar. Generasi Indonesia jangan sampai lupa diri. Ingatlah kemerdekaan bukan hadiah. Kita perjuangkan ini banyak sudah. Di mana-mana kawan pahlawan, kota ada, makam pahlawan ada kan, simbol kita ini. Dan jangan disia-siakan. Sekian perhatian saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak.